namanya kehidupan jalanan tuh keras. Betul. Maksud keras nih ya di situ tempatnya narkoba, di situ tempatnya ya kenakalan remaja, dan orang-orang yang ingin bebas. Sebenarnya tujuan adanya di jalan itu ya adanya kebebasan aja. Jadi pemuda yang ideal itu pemuda yang memang peka terhadap permasalahan. Dan suara daripada pemuda ini harus didengar. Di mana tempat kita duduk, tempat kita bernaung, tempat kita berkarya, ya di situ harus peduli dan mulai belajarlah untuk berkolaborasi, membahas tentang masalah-masalah yang ada di tempat kita. Karena dari pembahasan masalah tadi terbitlah solusi. Betul. Karena kita ini terlalu apatis sekarang. Kita tidak mau membahas masalah, tapi mencanangkan ide perubahan. Makanya mana yang dipakai agen objek atau membahas masalah. Kadang-kadang orang-orang yang membahas masalah tadi dianggap mengganggu. Sedangkan agen objek dianggap seseorang yang ingin merubah. Kan baru ingin, belum tahu masalahnya. Nah, artinya untuk pemuda jangan tidak tahu dengan masalah yang ada di sekitar. Betul. Halo semuanya, selamat datang di Suara Selatan. Di episode perdana kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Nama beliau Bang Algi ya. Bang Algi merupakan pendiri dari Yayasan Al-Ajib dan juga pasangan muda inspiratif Kota Banjarmasin. Halo Bang. Halo. Nah, gimana kabarnya Bang? Kurang sehat lagi. Aduh, kenapa tuh? Ada batukan dengan pilek. Oh iya. Kalau walau batukan kita harus semangat ya Bang. Ya, semangat pemuda nih. Itu dia. Nah, jadi kita hari ini coba mengangkat terkait tentang pemuda, yang mana beliau ini merupakan sosok inspiratif yang mungkin seringkali tak terdengar. Nah, dari itu coba kita simak sama-sama cerita dari beliau nih, pendiri Yayasan Al-Ajib. Al-Ajib itu yayasan anak jalanan yang baik gitu ya Bang. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu Bang, apa sih itu Al-Ajib? Jadi Yayasan Al-Ajib ini yayasan tentang pembinaan anak jalanan di Kota Banjarmasin. Nah, itu dari tahun perjuangannya dari tahun 2013. Nah, sampai sekarang 2018 kita jadi yayasan. Terus ketika jadi yayasan bergerak di pendidikan, di musik, terus ekonomi kreatif, serta dari gerakan tadi didukung lah dari pemerintah. Nah, kita daftarkan itu di Pemuda Pelopor. Nah, jadi 2018 kita jadi juara 1 Pemuda Pelopor tingkat kota dan provinsi. Terus berlanjut kegiatan ini dilanjutkan dengan pasangan muda inspiratif. Kita daftarkan juga dan alhamdulillah di Kota Banjarmasin kita dapat juara 1. Terus di 2018 juga ada kami rencana tentang Youth Development Center. Gimana tuh Bang? Nah, itu sebuah fasilitas untuk warga Kota Banjarmasin dalam menikmati pendidikan. Nah, itu bentuknya rumah. Rumah itu hasil dari penelitian mahasiswa. Jadi ada penelitian mahasiswa yang kita kumpulkan karena dia tertarik dengan pergerakan ini kan. Jadi mahasiswa meneliti, termasuk yang kita daftarkan tadi penelitian mahasiswa Youth Development Center tadi, dari Unlam tadi. Islam Mangkurat di sebelah. Sebelah Paraknya lah. Sebelah Parak aja. Gimana tuh Bang? Maksudnya tadi maaf Bang, tadi berarti Yayasan Al-Ajib ini itu dari tahun 2013, kemudian yang resminya 2018 ya? 2018. Kemudian fokusnya di bidang pendidikan, fokusnya di musik sama ekonomi. Nah, gimana tuh Bang? Kalau di bidang pendidikan apa aja sih kegiatan Al-Ajib? Itu kita pengajaran agama untuk anak jalanan, serta membawa anak jalanan di Kota Banjarmasin ini mengunjungi situs-situs pendidikan seperti perpustakaan, nah, belajar dengan alam ke pantai dan lain-lainnya lah. Nah, kalau dari ekonomi kita buat usaha, ada bengkel. Bengkel. Nah, kalau dari musik tadi kita produktif
bukan produktif sih, belajar lah. belajar membuat karya. Tapi ada rilis bang. Ada rilis. Wah, apa tuh? Biar Ya salah satunya tahu. lagu COVID-19 kemarin. COVID-19 judulnya. Ya, COVID-19 itu jaga apa? Jaga jarak lah rasanya. Jaga jarak. Jaga kesehatan. Itu diupload di mana bang? Di YouTube ada. Di YouTube lah. Nah, YouTube. jangan lupa di Yayasan Al-Ajib. Nah, itu saat itu disponsori oleh Bang Kalsel. Bang Kalsel. Bang Kalsel. Iya. Nah, terus ada lagu curahan-curahan hati tentang ingin berubah, ingin menjadi baik. Nah, itu. Iya. Nah, kebetulan ada studio juga buatan gitu studio. Di mana tuh bang? Di Jalan Sutoyo S. Jalan Sutoyo S. Nah, itu di Teluk Dalam belakang pom bensin. Pom bensin Simpang 4, Simpang 3 itu bang? Simpang 3. Oh iya. Nah, itu. Nah itu tempat Yayasan Al-Ajib itu ya bang. Nah sebelum kita jauh nih bang, jadi kan Al-Ajib ini anak jalanan yang baik. Jadi gimana sih bang awal mula abang tuh terpikir untuk mengumpulkan anak jalanan sehingga akhirnya yayasan ini terbentuk? Ya dari keresahan ya sebenarnya. Serta kan melihat dalam kondisi sebenarnya kita bukan orang Banjarmasin. Asli mana bang? Aslinya orang Tanjung. Orang Tanjung. Nah, orang Tanjung. Mulai bebilapian di Banjar. 2012 kuliah atau? Oh 2012. Di IAIN Antasari. Oh iya. Ini boleh nyebut kanan? Aduh, aman aja lah. Aman aja ini. Nah itu. Santai aja kita. Jadi 2013 kita ngelihat anak jalanan. Nah terus ya pertanyaan sama lah kenapa ada anak jalanan. Terus dilajari di kampus itu kan apa yang kau dulu ospek apa yang kau berikan PBAK lah ya sekarang PBAK lah ya apa yang kau berikan kepada negara kan nah, terus ya terinspirasi lah melihat tadi ya ingin juga bawa perubahan jadi membawa anak jalan tadi belajar mengaji aja pertamanya ya terus berkembang sampai ada tempat sampai ya ada program-program ada kolaborasi ya sampai sekarang lah. Nah menarik nih berarti awalnya dari keresahan bang lah, dari keresahan kemudian tadi ketika PBAK mendengar oh kita tuh harus mengabdi untuk negara tapi realitanya sekarang bentuk pengabdian yang real itu jarang diimplementasi bang lah. Nah kalau Pian tadi kan sudah membuka nih Yayasan Al-Ajib jalanan. Nah ketika menjalani itu tuh ada kendala ada sih bang? Ya jelas ada kendala, terutama yang pertama kita kan namanya kehidupan jalanan tuh keras. Betul. Maksud keras nih ya di situ tempatnya narkoba, di situ tempatnya ya kenakalan remaja, dan orang-orang yang ingin bebas. Sebenarnya tujuan adanya di jalan itu ya adanya kebebasan ya, menginginkan ya mau nakal lah. Ya mungkin bahasa halusnya mencari jati diri. Jadi karena permasalahan ini kan relate dengan kasus di Kalsel yang baru. Apa itu bang? Nah bandarnya ternyata di Kalimantan Selatan, bandar narkotika ini. Tapi yang ditangkap di Jakarta. Sehingga kan aset-asetnya itu ditahan di Kalimantan Selatan ini. Nah berarti isu daripada narkoba ini sangat jelas dan sangat nampak serta berdampak juga di kalangan anak jalanan tadi. Nah jadi itu kita di 2023 itu ada kemasukan gitu. Nah narkoba itu malah kemasukan narkoba tadi kan di luar daripada rencana serta yang di luar dari prediksi kita yang direncanakan Nah bahwasanya hal-hal sekelas pembinaan pun masih bisa dimasuki oleh narkoba tadi. Nah maka dari itu kita off-kan dulu berarti di 2023 tadi. Berarti sekarang ini masih off bang lah. Kita off-kan, kita ganti kegiatannya tadi. Jadi kita ganti kegiatannya tadi berdasarkan musyawarah juga di RT. Nah jadi kita musyawarah di RT bahwasanya ini ada
pemakaian narkoba yang berdasarkan oknum. Ya. Nah, bahwasanya tempat ini memang harusnya lurus, Iya. dijadikan pembinaan musik, Ya, ya. pembinaan anak jalanan. Nah, tapi karena terkontaminasi, Ya, ya. Lalu jadi warga di seolah sekitar jelek kan melihat malah. kan jadi jelek kita deh. Ya. Nah, karena kita disatukan sendiri, Ya, ya. kita dengan anak jalanan. Hmm. Nah, yang jelas kan masyarakat yang menilai dan memantau. Akhirnya koordinasi dengan dipanggil RT, akhirnya diputuskan di off-kan dulu di situ. Yang dibina lagi masyarakat di Teluk Dalam tadi. Nah, jadi tetap harus ada kegiatan karena harus ada tanggung jawab tadi. Ya, ya. Jadi sekarang Bang lah fungsinya ada lagi sebagai wadah anak jalanan, tapi difungsikan tetap fokus ke pendidikan dan sebagainya. Fokus pendidikan untuk masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar Teluk Dalam Bang lah. Teluk Dalam. Geng-geng. Nah, jadi anak jalanan nih awal mula merintis tuh berarti tadi kan dari berbagai background malah terutama kan kita di apa tadi pengen jelaskan ada narkoba dan lain sebagainya, anak jalanan yang perlu kebebasan lah. Nah, awal mula pengen merangkul anak-anak jalanan nih gimana prosesnya? Itu langsung kita ajak ngaji aja dulu. Oh, langsung diajak ngaji mau malah? Mau. Wah, luar biasa. Nah itu dengan pemikirannya ya, jadi masalah yang ada di kota ini, walaupun kota ini kan identik dengan namanya kebaikan, ya bukan juga namanya citra kan, bukan juga, kalau citra kan pencitraan namanya. Tapi terpandang kita ciri khasnya lah, ciri khas orang Banjarmasin nih, ya kan orang kota berarti. Oh ya, kalau orang kota kan mendapatkan pendidikan, mendapatkan ya ekonomi yang bagus, karena kan perantauan dari luar pasti mencari kehidupan di kota gitu. Nah, padahal kenyataannya berbalik, bahwasanya masih banyak orang-orang yang di kota Banjarmasin ini yang buta huruf tadi, baik itu mengaji ataupun aksara tadi, baca tulis ya. Nah, tapi letaknya di kota, kenapa? Nah, itulah fakta yang terjadi, realitanya. Ya, nah, itu betul itu sebenarnya jadi permasalahan malah. Jadi permasalahan. Angka literasi kita kan rendah malah, bisa dikatakan. Jadi memang itu awal mula keresahan itu sehingga jadinya coba ini kan malah dikumpulkan. Untungnya mau juga anak-anaknya malah. Nah, sampai akhirnya terbentuklah tadi, sampai melebar sektornya Bang lah, sampai hanya pendidikan, musik sampai ekonomi. Nah, tadi terkait pendidikan malah, terus kenapa akhirnya Bang coba ekspansi lagi ke musik? Apakah mungkin karena anak-anaknya suka di bidang musik juga? Ya karena melihat daripada SDM-nya aja. Karena mereka di musik, ya diarahkan di musik malah. Nah, tentunya disupport tadi. Berapa orang sih Bang total yang di dalam yayasan ini Bang? Dulu 30 sampai 50 ya. Per tahun apa gimana hitungannya? Itu selama 2013 tuh. Dari 2013 sampai 10 15. Yang terakhir 2023 Bang lah. Yang terakhir 2023 kita. Ada 15 orang. Itu mereka itu tinggalnya berarti di tempat yang disediakan pemerintah tadi. Ada aset kota yang disediakan oleh pemerintah, disuruh kita di situ untuk beraktivitas. Nah, itu berarti memang pemerintah juga sudah atensi dan support Bang lah. Ada atensinya. Ya karena kan atensi itu karena ada masukan dari kita. Ya masukannya kan bisa berupa demo, ya kan, pembahasan tentang peraturan daerah, peraturan daerah tentang anak jalanan seperti apa, ya masukan lah ya, solusinya seperti apa. Ya itu kan ya hiruk pikuknya lah, perjalanannya lah, prosesnya proses untuk menuju hal-hal tersebut. Betul. Jadi kadang itu malah ketika suara itu tidak didengar Bang lah, kadang tuh perlu juga sedikit dinyaringkan. Dinyaringkan dulu bunyinya ya Bang. Bunyinya sedikit. Karena kalau misalnya kita suara itu diam atau bahkan yang lantang itu tidak terlalu banyak, akhirnya suara itu dianggap remeh Bang lah. Iya, suara itu dianggap. Berarti itu prosesnya dari tahun 2013 tuh Bang lah.
Proses penyampaian ke pemerintah, akhirnya pemerintah dapat atensi dan support malah. Iya. Ya, tapi sampai sekarang bang, berarti pemerintah tetap masih support nggak bang? Masih support pemerintah. Support lah. Tinggal ya pengurusan aja lagi. Pengurusan ya yang dianggap jalur ini tepat lah. Nah, jalurnya tepat karena kita ini berdasarkan apa? Kegiatan serta perjuangan ini berdasarkan penelitian. Ya, dari mahasiswa kan, ada riset lah. ada riset. Nah, sehingga menghasilkan skripsi. Nah, terus adanya kegiatan yang memang real, ya kan, bisa dilihat di jejak rekamnya Yayasan Al-Ajib, memang real, serta adanya penghargaan di Kota Banjarmasin tentang gerakan ini. Ya. Nah, oleh karena itu tinggal menyodorkan aja lagi. Nah, menyodorkan ini ya misalnya bagaimana tanggung jawabnya setelah selesai skripsi meneliti di yayasan ini. Kan ujung-ujungnya ini untuk Kota Banjarmasin. Ya. Nah, gerakan ini atau kegiatan ini untuk Kota Banjarmasin, termasuk mahasiswa-mahasiswa ini alhamdulillah kita terkumpul 14 selesai. 14 penelitian yang sudah selesai bang lah. Yang sudah selesai. Nah, luar biasa. Itu sekarang nih bisa kerja di mana-mana kan sudah tuh orang tua. Nah, finalnya sudah ada yang yang jelas kan lulus dulu lah. Oh, yang toga dulu. Itu dia. Yang jelas kan selesai bang lah. Iya. Iya. Nah, berdasarkan penelitian mahasiswa tadi tentang gerakan ini, tentunya harus ada tanggung jawab. Iya. Nah, tanggung jawabnya tadi ya di mahasiswa juga. Nah, terutama mahasiswa yang berorganisasi. Iya. Ya contohnya mahasiswa yang berorganisasi misalnya di bukan kaum bang lah, kakak BEM gitu kan. BEM bang lah. Itu. BEM. Ya BEM. Mahasiswa yang aktif lah ya. Mahasiswa yang aktif. Iya. Nah, di organisasi. Yang berorganisasi. BEM ini kan apa, BEM ini ada tingkatannya lah. Paling ini bang di BEM fakultas, ya, universitas gitu bang. Ya, universitas. Terus ada yang apa, koordinator. Ya, ada misalnya di dalam aliansi bang. Ada aliansinya. Ya, kalau di tempat kita itu ada BEM Skalsel sama BEM seluruh Indonesia. Nah itu. Nah ya mungkin isu daripada selatan ini atau Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan tuh harus yang disorot yang pertama Banjarmasinnya. Ya. Karena ini adalah ibu kota. Jantungnya kan. Jantungnya untuk Kalimantan Selatan tadi. Nah, yang menyorot tadi harus dari mahasiswa yang beraktivis tadi. Iya. Nah, dikumpulkanlah mereka itu dalam ya badan eksekutif mahasiswa tadi. Iya. Nah, mungkin itu karena ini ranah perjuangan. Ya. Kan slogannya hidup rakyat Indonesia kan? Itu dia. Itu masuk itu. Iya. Ya apa-apa lagi, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Kalsel, ya kan? Hidup Banjarmasin misalnya kan? Nah, itulah karena ini ranah perjuangan mahasiswa yang sudah meneliti tadi, harus diperjuangkan penelitiannya tadi, diimplementasi juga, diperjuangkan karena dari 2013 sampai sekarang kan, ini kita bergerak di ranah sosial, sosial dan pendidikan. Ya. Artinya di Kota Banjarmasin ada masalah yang belum terselesaikan. Nah, diteliti oleh mahasiswa, harus diperjuangkan oleh satu kelompok yang namanya BEM tadi. Nah, kenapa melebar di situ? Karena kita nih ingin meminta bantuan sebenarnya. Gimana kawan-kawan dari BEM ini? Nah, karena ya ini kan bertepatan lah momen 28 Oktober nih kan. Sudah 2025 momen persatuan. Karena yang dikatakan pemuda itu mau tidak mau harus mahasiswa. Ya. Yang lain bukan pemuda lah dulu. Awalnya. Ya kan? Dan suara daripada pemuda ini harus didengar. Tentunya yang berdasarkan akademis tadi. Betul. Nah, ada data tadi. Nah, maka dari itu penelitian dari mahasiswa yang mengkaji tentang perjuangan untuk Kota Banjarmasin ini harus disuarakan oleh kaum mahasiswa tadi. Nah, terutama yang berjabatan lah. Ya. Nah, yang pengisi posisi strategis, Pak. Iya, itu. Iya. Karena kan kita hidup nih dengan narasi aja sebenarnya.
siapa yang narasinya terkuat itu yang akan diikuti. Betul. Nah, ya contoh yang salah aja lah dulu Adolf Hitler kan. Hitler karena narasinya dia kuat, ada pengikutnya malah, ada pengikut dan pergerakan. Ya. Nah, tapi ya ini kan berbicara yang salah tadi kan sudah. Ya entahlah itu benar atau salah dulu kan. Yang penting ada narasi tadi. Yang paling terkuat untuk narasi saat ini adalah mahasiswa. Ya. Nah, siapa yang mewakili? Ya kawan-kawan yang memiliki jabatan dan Untuk bisa mengarahkan tadi Bang lah. untuk bisa mengarahkan. Iya, ya. Nah, ini menarik Bang. Ini masuk nih ke topik kita kan terkait peran Ambil ngopi pemuda. lo. Wah, santai Bang, kita relax enjoy aja ya lo. Nah, jadi ini masuk Bang terkait peran pemuda. Ini momentum kan kita bulan pemuda nih, Sumpah Pemuda kan. Di hari yang spesial ini rasanya pemuda sekarang itu tidak ada yang langsung real implementasinya Bang lah, terutama tadi menyuarakan suara-suara yang mungkin termarginalkan. Nah, tadi Abang sampaikan juga sebenarnya menyinggung juga tadi ke BEM Bang lah. Sampai dengan hari ini jarang Bang lah, atau mungkin belum pernah Bang disuarakan terkait permasalahan pertama anak jalanan ini, pendidikan dan lain sebagainya, yang langsung real nih. Ini ada permasalahan loh, anak jalanan yang tidak ternaungi dan lain sebagainya. Nah, dari peran pemuda ini pernah nggak Bang langsung atensi atau datang langsung, selain tadi mahasiswa yang penelitian malah untuk membantu atau bahkan menyuarakan terkait permasalahan yang ada di anak jalanan ini Bang? Ya. Nah, jadi yang pertama dulu menjawabnya dengan kita samakan frekuensi kita dulu. Arti marginal ini kan orang yang terpinggirkan. Nah, jadi kota yang terpinggirkan masalahnya itu sudah termarginalkan. Masalah yang terpinggirkan itu sudah termarginalkan. Ya. Nah, contoh misalnya kita, ya mungkin pernah lah cek di Google dulu kan. Ya. Ketik masalah kota Banjarmasin apa? Ya. Nah, masalah sampah. Lagi diangkat nih. Gerakan daripada mahasiswa yang ada di kota Banjarmasin atau Kalimantan Selatan yang berdampak kita batasi dulu. Ini untuk kota Banjarmasin. Oke. Ya. Nah, untuk kota Banjarmasin subnya. Jadi kalau di luar itu ada namanya Pandawara 5, Pandawara Group tadi. Ya. Nah, itu kan tentang sampah. Betul. Nah, gerakan seperti itu apakah ada di teman-teman mahasiswa? Iya. Ya. Nah, ya. Kira-kira ada belum? Pengetahuannya belum ada. Belum ada sih ya. Pengetahuannya. Ya, betul. Nah, atau yang membuat narasi tentang itu. Misalnya BEM Kalimantan Selatan. Ya. Ini masalah di Google tentang sampah. Nah, jadi ada contohnya Pandawara Group. Ya. Kita buat. Itu kan satu inovasi yang dicontoh. Betul. Nah, tapi gerakan itu termarginalkan. Serta masalah ekonomi, apalagi masalah anak jalanan tadi. Ya. Atau tata kota dan segala macam. Nah, di dalam situ kan ada yang namanya, ya kalau di BEM itu kan ada namanya kementerian lah. Betul. Ada Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan lain-lain. Nah, itu apakah pemikiran selama ini 2013 lah sampai 2025 ini, apakah ada yang mengangkat isu Kalimantan Selatan ini, khususnya di kota Banjarmasin? Ya. Nah, kalau yang nasionalnya memang ada. Ya. Seperti Gunung Meratus. Ya. Nah, Set Meratus kan. Nah, tapi itu isu yang memang kita sepakati bersama bahwasanya gunung itu tidak boleh. Tapi akan ada sub-sub yang kecil. Contohnya, gunung pasti dilindungi tadi. Betul. Tapi pemungut sampah atau pendidikan tentang sampah tadi harus juga diisukan untuk nasional. Harus dibawa narasi ini. Betul. Jadi hal-hal yang kecil tadi itu yang masih termarginalkan ya di
kalangan mahasiswa. Iya, iya. Ini mahasiswa sama dengan pemuda, intinya gitu aja. Iya, iya, iya. Nah, yang kedua, berdasarkan pengalaman dijawab. Berdasarkan pengalaman, kami pernah acara dulu Hari Musik Nasional. Nah, itu pas COVID itu. Nah, jadi saat itu penyelenggaranya BEM Stimik, BEM Uniska. BEM Uniska nggih. Zamannya Fadli itu. Fadli, wakilnya Bahtiar. Ya mungkin kenal semuanya lah. Ya, Nanti di Suara Selatan ini. Gimana tuh, Bang? Jadi itu punya pengalaman. Aku yang merencanakan acara itu, goalnya adalah meminta BEM SI untuk mendukung berupa bentuk video. Ya. Tapi masalah administrasi serta masalah komunikasi, BEM Uniska tidak bisa menyampaikan ke pusat. Padahal ada orang Kalimantan Selatan yang berkiprah di Jakarta, grup band Gigi, dia drummer. Ya. Siapa kan namanya gitu, nah. Itu aja bisa memberikan dukungan untuk acara tersebut. Nah, ternyata grup band Gigi yang banyak schedule-nya tadi lebih tidak sibuk daripada BMSI. Padahal berupa video kan, Ya, ya, ya. apalagi membuat narasi. Berupa video aja tidak mau, apalagi membuat narasi untuk gerakan ini. Nah, Ya. di situ ada beberapa faktor lah mungkin. Apakah kita di Kalimantan Selatan yang tidak kuat, atau susahnya BMSI tadi dihubungi? Nah, itu tanya dengan BEM Kalimantan Selatan aja nanti itu. Iya, 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 iya. Kira-kira bisa lah dijawab itu. Nah, pertanyaannya kan saya sebagai yang berkiprah di masyarakat nih lah. Ya. Apakah BEM Kalimantan Selatan ini tidak kuat untuk, tidak ada powernya Ya. di kancah nasional, atau orang nasional yang terlalu sibuk? Iya. Padahal grup band Gigi tadi Mau turun Bang, mau memvideo era kesibukannya Bang lah. era kesibukannya. Ya, ya, ya. Nah, di kesibukannya mau mendukung gerakan tentang apa, anak jalanan berkarya di Kota Banjarmasin. Nah, itu kan padahal salah satu peluang kita untuk mengangkat Kota Banjarmasin ini harusnya seperti apa. Betul. Nah, tapi berdasarkan pengalaman tadi, ya tadi sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Apakah BEM Kalimantan Selatan yang lemah? Ya. Lemah itu kan berarti tidak kuat tadi. Betul. Nah, atau BMSI-nya yang terlalu sibuk. Ya. Nah, kita belum tahu lah akan hal yang manajemen seperti itu. Ya, Ya, ya. nanti bisa dijawab lah. Siap. Nah, itu luar biasa ini ya. Langsung pesannya tuh direct. Ya. Nah, Bang lah. Tapi tadi Bang lah, kalau poin yang pengen sampaikan ada menarik tadi. Kita itu Bang lah, terkadang itu terlalu fokus ke hal-hal yang besar sampai merupakan hal-hal yang kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan. Ya loh Bang. Nah, sama tadi terkait tentang suara yang akhirnya termarginalkan karena kita terlalu fokus ke dalam skup yang besar. Padahal banyak cara untuk kita bisa memenuhi skup-skup yang kecil dulu sampai akhirnya kita fokus ke hal yang besar. Nah, itu yang sering kali kadang itu terlupakan atau bahkan tidak dipikirkan, tidak direalisasi oleh pemuda gitu ya Bang, menurut pandangan Abang nih. Terus tadi terkait BEM ini mungkin nih pertanyaan nih dari beliau. Nah, barangkali teman-teman yang berkiprah di bidangnya boleh menjawab atau mungkin menyampaikan pandangannya terkait perihal tersebut. Di komentar lah. Boleh lah Boleh Bang. di komentar. Boleh kalau mau di komentar atau mungkin nanti kita buat episode part 2. Iya, bisa. Menjawab pertanyaan Bang Algi. Itu bisa nantilah kita coba realisasi. Ya, karena kan gini, setiap kegiatan tuh pasti ada targetnya. Dan target di saat itu, karena kita mengamanahkan BEM Uniska tadi, karena dari kita yang didukung oleh KNPI dulu, itu KNPI provinsi mendukung secara langsung dengan dana-dananya. Ya. Nah, karena kaitannya itu BEM Uniska, kita meminta kan dukungan di atas-atasnya. Nah, dia lontarkanlah ada Kalimantan Selatan, ada SI. Nah,
Dan ini karena musik, karena butuh artis tadi. Nah, makanya targetnya ada ke atas tadi. Ya minimal kan dapat dukungan. Ya. Tapi alhamdulillah sampai ini belum lagi dapat dukungan kita. Sampai sekarang malah. Nah, karena itu kita pertanyakan juga kenapa nggak tembus. Nah. Padahal kan gampang sekarang ada WA. Ya. Nah, bisa buat video, mudah aja buat video. Ya. Buat ini Bang lah, akses langsung ke pusat gitu Ya, Bang lah. akses langsung biar di notice lah. Ya. Oh, ini BMS ini mendukung nih Banjarmasin. Nah, luar biasa itu Bang. Luar biasa. Ya. Nah itu mungkin apa bisa dibilang masukan lah ya Bang ya. Masukan dan mungkin juga tadi pertanyaan dari Bang Algi nih selaku orang yang langsung terjun ke masyarakat dan memang di masyarakat langsung. Nah itu tadi terkait apa peran pemuda nih Bang. Karena kalau menurut Abang nih kiranya pemuda yang atau bahkan mahasiswa atau pemuda lain sebagainya yang ideal nih menurut Abang tuh yang kayak gimana sih? Ya yang kita sepakati. Tapi maaf Bang, skopnya kita ini kan dulu karena kita lingkupnya ini kan terkait apa di masyarakat nih Bang. Jadi menurut Abang nih pemuda yang ideal untuk harusnya itu seperti apa sih? Terutama di momentum Hari Sumpah Pemuda ini. Jadi pemuda yang ideal itu pemuda yang memang peka terhadap permasalahan. Nah, peka terhadap permasalahan itu diatur kalau setiap kota punya yang namanya peraturan daerah. Ya, perda. Nah, peraturan daerah di Kota Banjarmasin yang berkewajiban untuk melaksanakan dari wali kota, RT, RW, masyarakat, dan segala macam lah. Nah, jadi pemuda yang ideal itu memang yang peka terhadap masyarakat. Nah, bagaimana di saat hari ini memang kita tidak peduli dengan masyarakat di tempat kita. Ya. Nah, tapi lebih peduli masyarakat yang ada di HP kita. Jadi isu ini bisa besar karena HP. Ya. Nah, kita balik lagi. Kalau untuk berbicara tentang Banjarmasin atau skupnya Kalimantan Selatan, bagaimana Kalimantan Selatan ini bisa masuk HP? Ya. Karena kan semuanya di HP semuanya sekarang. Di media digital Bang lah. Di digital kan. Iya. Jadi Kalimantan Selatan atau yang sekarang kita berbicara tentang Banjarmasin, bagaimana ya bisa viral untuk di kancah di nasional. Iya. Nah, jadi caranya kayak apa? Caranya harus bisa meneliti, bisa memperhatikan lebih tentang bagaimana permasalahan yang ada di tempat kita. Iya, betul. Nah, misalnya ya di Banjarmasin masalahnya tentang urbanisasi sehingga menghasilkan kemiskinan, tentang banjir. Nah, jadi ada satu menarik lah. Jadi di Jepang itu ada dia tentang penelitian tentang danau. Salah satu inspiratif dalam melihat pergerakan lah. Jadi dia tidak lulus kuliah, tapi dia lulus penelitian. Wah, gimana tuh Pak? Nah, jadi dia itu kan yang diperhatikannya danau. Berarti di tempat dia tinggal. Dilihat setiap hari oleh dia. Ya kan? Jadi dia melakukan penelitian bagaimana danau ini dari yang kotor menjadi jernih. Risetnya di situ Bang. Riset. Nah, jadi itu memang pemuda yang ideal tadi. Iya. Nah, sekarang kan kita lebih ngeh kepada HP kita berupa isu-isu di nasional ataupun di kota-kota lain, tapi mengesampingkan menyampaikan fakta apa yang kita lihat selama ini. Ya contoh lah, siapa yang tidak melihat kemiskinan yang ada di Kota Banjarmasin atau ketimpangan daripada SDM. Nah, setiap lampu merah pasti ada orang-orang yang meminta ataupun orang-orang yang ngamen. Nah, itu fakta yang dilihat. Tapi di HP, cari di YouTube Banjarmasin, bagus. Iya. Nah, jadi pemuda yang ideal memang adalah pemuda yang peka terhadap lingkungannya. Apa yang dilihatnya di fakta lapangan, bukan apa yang dilihatnya di HP. Iya. Nah, semoga ya itu jadi reflektif lah Bang untuk pemuda khususnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banjarmasin. Nah, itu menarik tuh Bang. Jadi sebenarnya
terkadang kita itu fokus ke permasalahan nasional ya, terlalu fokus ke permasalahan nasional sehingga merupakan sebenarnya kita di daerah ini banyak juga Bang lah, dan bahkan lebih besar seharusnya yang disorot, yang lebih disorot. Tapi memang terkadang lebih fokusnya ke permasalahan nasional. Nah ini makanya itu juga Bang, sebenarnya kita itu kurang apa ya, kurang kepekaan tadi Bang lah. Harusnya coba misalnya seluruh pemuda hari ini peka, terutama di kota kita tercinta ini Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalau misalnya ada 10 orang aja yang peka malah, kalau kata Bung Karno kan, goncangkan dunia aja. Nah jadi nggak perlu banyak, tapi nyaring dan lantang bersuara gitu Bang, dan selalu konsisten menyuarakan permasalahan di daerah sampai ke nasional, bahkan di internasional. Iya. Nah menarik nih pembahasan kita terkait pemuda. Juga tadi disampaikan apa yang menjadi permasalahan dan kendala gitu Bang lah. Nah tadi mungkin Abang juga masuk ke pasangan muda inspiratif. Nah boleh diceritakan lah Bang, kayak gimana prosesnya? Ya kalau pasangan muda itu sebenarnya dua suami istri yang berkegiatan di kegiatan sosial, agama ataupun lainnya. Nah kalau kegiatan kita di yayasan tadi tentang pendidikan, tentang kegiatan pengembangan di masyarakat, sosial Bang. Sosial. Kalau istri itu di literasi. Nah akhirnya dimasukkan itu lomba di Dispora, Dispora olahraga. Nah itu di Dispora Kalsel, terus ada lomba nasionalnya. Nah kita berangkat mewakili kota Banjarmasin. Luar biasa. Mana itu Bang kemarin itu di Jakarta, di Ciputra. Wah nah jadi mewakili keresahan bagaimana solusi untuk di kota Banjarmasin ini kita sampaikan di nasional tadi. Nah artinya ketika kita lomba, di situ kan ada audiensi juga dengan Kemenpora pun tertarik tentang kegiatan ini, memang harus dikembangkan. Sisanya SDM-nya aja lagi. Nah makanya pemenuhan di sekarang, arah daripada organisasi ini adalah bagaimana meningkatkan SDM tadi. Ya misalnya orang-orang yang berdongeng tersertifikasi di ada kampung dongeng, diberi pelatihan selama seminggu, selama 2 minggu rasanya di sana, atau seminggu lah, rasanya seminggu Bang paketnya tuh pelatihan sertifikasi tentang mendongeng. Nah jadi akan sumber daya yang merubah ini ya tadi kembali kepada 10 pemuda tadi. 10 pemuda memang yang berkualitas, itu dia Bang. 10 pemuda goncang dunia Bang lah. Nah itu sebenarnya tentang lomba aja. Lomba Bang lah, tapi akhirnya suara permasalahan kita tadi, khususnya Abang kan fokus di sosial, istri fokus di bidang literasi. Akhirnya permasalahan kota Banjarmasin itu tersampaikan Bang lah. Di nasional Bang lah. Di nasional. Sehingga kan di situ kita kaji dari sisi kita bagaimana peran pemuda mencetuskan ide dan program untuk kota Banjarmasin. Nah makanya ada dukungan di Kemenpora tadi, karena kita sudah kita soundingkan dengan pemerintah di kota Banjarmasin. Tinggal bagaimana realisasinya tadi. Nah realisasinya ya nanti minta dukungan kepada mahasiswa, kepada para aktivis, sekali lagi kakak-kakak mahasiswa lah minta bantu. Betul. Nah jadi karena Bang lah mahasiswa itu kan garda terdepan Bang lah, menyuarakan apa yang jadi permasalahan masyarakat. Ya kabarnya kan agen of change gitu kan. Betul, sesuai slogannya agen of change. Coba jelaskan dulu agen of change itu apa dulu? Social control jarlah. Agen of change itu apa dulu? Kalau ininya kan biar moderator dulu jelaskan juga. Agen of change itu kan agen perubahan malah. Jadi kita dari permasalahan itu kita coba bawa satu hal yang baru sehingga terjadi perubahan yang lebih baik. Itu harapannya. Nah mungkin Bang tadi sudah terkait banyak permasalahan dan peran pemuda. Nah terakhir nih Bang, sebelum kita tutup, ada kada sih Bang pesan pian di Hari Sumpah Pemuda ini kepada pemuda-pemuda di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin maupun di Indonesia? Apa sih Bang? Kalau dari
Kalau dari aku ya harus peka dengan lingkungan sekitar, di mana tempat kita duduk, tempat kita bernaung, tempat kita berkarya, ya di situ harus peduli, harus peduli dan mulai belajar lah untuk berkolaborasi. Nah, membahas tentang masalah-masalah yang ada di tempat kita. Ya, karena dari pembahasan masalah tadi terbitlah solusi. Betul. Karena kita ini terlalu apatis sekarang. Ya, kita tidak mau membahas masalah, tapi mencanangkan ide perubahan. Ya. Makanya mana yang dipakai agen objek atau membahas masalah. Ya. Kadang-kadang orang-orang yang membahas masalah tadi dianggap pengganggu. Ya. Sedangkan agen objek dianggap seseorang yang ingin merubah. Kan baru ingin, belum tahu masalahnya. Ya. Nah, artinya untuk pemuda jangan tidak tahu dengan masalah yang ada di sekitar. Betul. Berarti ini Bang lah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Ya Bang. Nah, luar biasa. Terima kasih Bang Algi sudah menuturkan kisah dan menyuarakan arah tadi bagi pemuda yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Indonesia juga. Terakhir Bang, ada kutipan dari Tan Malaka, jikalau seorang pemuda yang berpendidikan merasa dirinya terlalu tinggi untuk kembali ke masyarakat, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Nah, itu episode perdana Suara Selatan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, follow, dan like. Saya Tama. Terima kasih.